Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati Dan saya Ukti Latifah Khairani. Kami dari kelas 11 kelompok 2 akan mewawancarai salah satu guru kami Tentang permasalahan pencurian barang yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izinkan kami bertanya. Sebelum itu, bolehkah Ustazah memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Nama saya Norma Najila. Saya di sekolah mengampu mata pelajaran PAI. Bagaimana pendapat Ustazah tentang kehilangan barang yang sering terjadi di lingkungan sekolah? Nah, untuk kehilangan barang sebenarnya bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah saja ya, tapi di lingkungan kita, di lingkungan sekitar sudah sering kita mendengar yang namanya kehilangan. Adapun di lingkungan sekolah, tentunya kehilangan atau pencurian itu memberikan dampak psikologis kepada korban, seperti kurangnya rasa aman dan nyaman saat berada di lingkungan sekolah. Ketika mendengar kata pencurian, apakah Ustazah mengalami atau menerima laporan tentang kasus pencurian tersebut? Ya, pernah saya menerima laporan tentang pencurian di sekolah, seperti kehilangan uang, kemudian ada kehilangan buku dan juga kehilangan beberapa peralatan tulis seperti pena, pensil, dan lain-lain. Menurut Ustazah, bagaimana cara Ustazah menyikapi kasus pencurian tersebut? Untuk menyikapi kasus pencurian, yang pertama kita harus melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Nah, contohnya kita akan menghimbau kepada seluruh peserta didik untuk menjaga barang-barangnya, jangan diletakkan di sembarang tempat. Dan juga untuk uang jangan diletakkan di tas, dibawa, dimasukkan ke dalam kantong misalnya. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan pengarahan atau memberikan semacam bimbingan kepada siswa agar menumbuhkan rasa empati supaya tidak mencuri atau tidak mengambil barang yang bukan haknya. Menurut Ustazah, kenapa masih sering ditemukan kejadian tersebut di lingkungan sekolah? Nah, kenapa masih terjadi? Tadi yang saya sebutkan, yang pertama karena masih siswa kita masih banyak teledor, masih banyak yang tidak menjaga barang-barangnya dengan baik, seperti meletakkan barang-barang di sembarangan tempat. Nah, karena pencuri itu kadang-kadang bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan sehingga terjadi tindakan pencurian. Nah, kemudian yang kedua itu tadi yang saya sebutkan, karena tidak ada empati dari si pencuri. Tidak ada empati, ya. Ketika dia mencuri, dia tidak ingat gimana kalau misalnya barangnya itu yang dicuri, gimana perasaannya gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya pencurian di sekolah. Bagaimana jika ada peserta didik yang terbukti melakukan pencurian?
Nah, jika ada peserta didik yang terbukti melakukan pencurian, yang pertama kita akan memberikan teguran terlebih dahulu. Nah, tindakan yang pertama adalah teguran, dikasih nasihat. Kemudian apabila diulang lagi, kita akan melakukan tindakan tegas seperti memberikan sanksi di tempat, atau kalau parah nanti kita akan memanggil orang tuanya. Dan jika terulang lagi sampai mungkin entah berapa kali, 3 kali atau 4 kali, mungkin kita akan diskorsing. Gitu. Bagaimana menyikapi pencurian siswa di sekolah? Yang pertama, apabila siswa mengalami kehilangan barang, maka tindakan yang pertama adalah melapor ke pihak sekolah, mungkin kepada wali kelasnya, atau kepada kapis, atau kepada guru yang lain. Kemudian mengingat, kalau perlu dicatat apa barang yang hilang, kapan terjadi kehilangan, dan juga kira-kira siapa yang dicurigai dalam kehilangan barang tersebut. Namun perlu digarisbawahi, jangan kita sembarang menuduh orang lain. Nah, kita harus lihat yang dicurigai itu apa buktinya, harus ada bukti kenapa teman kita dicurigai melakukan pencurian. Terima kasih untuk hari ini. Sekian wawancara dari kami, dan terima kasih juga untuk kerjasamanya Ustazah. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sekian wawancara dari kami kelas 11 kelompok 2, kurang dan lebihnya akan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.